Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Jelang Idul Fitri 2025, Polres Pematang Siantar melakukan inspeksi mendadak harga dan stok bahan pokok. Mereka memastikan ketersediaan sembako aman hingga Lebaran. Sidak ini dilakukan bersama unsur Forkopimda setempat akhir pekan tadi. Dimulai dari pengecekan gudang Bulog di Jalan Medan, kilometer 3,5, Kelurahan Nagapitu, Kecamatan Siantar, Martoba. Selanjutnya, tim melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Dwi Kora, Jalan Gotong Royong, dan sidak ini lalu berakhir di Pusat Perbelanjaan Modern, Mall Ramayana Sutomo. Stok pangan seperti beras, mie instan, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya masih aman. Stoknya dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pematang Siantar saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski stok aman, Polresta bersama Forkopimda Pematang Siantar akan terus melakukan pengawasan secara berkala. Hal ini untuk mencegah kelangkaan barang dan kenaikan harga yang tidak terkendali. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Lebaran dengan tenang. Kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk memastikan situasi pasar tetap terkendali dan kebutuhan pokok terpenuhi. Pada hari pertama operasi Cipta Kondisi, Senin 3 Maret 2025, personil Polda Bali telah berhasil mengamankan terduga pelaku curanmor atau pencurian motor di Jalan Mahendradatta, Denpasar. Kepolisian daerah Bali menggelar operasi Cipta Kondisi guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama di jam-jam rawan kejahatan. Pada hari pertama operasi, Senin 3 Maret 2025, personel Polda Bali berhasil mengamankan 2 terduga pelaku pencurian motor atau curanmor di Jalan Mahendradatta, Denpasar. Pengamanan bermula saat petugas melakukan pemeriksaan kendaraan di lokasi tersebut. Ketika dihentikan, salah satu pelaku justru nekat menerobos dan menabrak sepeda motor di depannya. Tindakan mencurigakan ini mendorong petugas untuk segera mengamankan dan memeriksa kedua terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan kunci letter T di saku salah satu pelaku yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Setelah diinterogasi, mereka mengakui baru saja mencuri sepeda motor. Selain itu, petugas juga menemukan motor dengan kunci yang longgar, 4 buah plat nomor berbeda, serta minuman keras jenis anggur merah di dalam jok kendaraan yang mereka bawa. Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan di kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kendaraan curian tersebut. Untuk memastikan keamanan tetap terjaga, Ditpam Opvit Polda Maluku Utara menggelar patroli objek vital nasional di sejumlah lokasi. Berikut laporannya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan stabilitas Kamtibmas, Ditpam Opvit Polda Maluku Utara melaksanakan patroli keamanan di objek vital nasional. Berikut informasinya untuk Anda. Ditpam Opvit Polda Maluku Utara menggelar patroli di sejumlah objek vital nasional. Tujuannya untuk memastikan keamanan tetap terjaga dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Salah satu lokasi yang jadi sasaran patroli adalah PT Pertamina Regional 8 Papua. Dalam kegiatan ini, personil Ditpam Opvit memberikan imbauan kepada petugas keamanan setempat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Personel kepolisian menyarankan agar patroli internal dilakukan secara berkala setiap beberapa jam. Hal ini penting untuk memastikan kondisi di lingkungan objek vital selalu aman dan kondusif. Ditpam Opvit juga mengingatkan petugas keamanan untuk selalu memantau dan mengidentifikasi setiap aktivitas yang mencurigakan, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
Dalam pengamanan objek vital nasional, kerjasama antara pihak keamanan internal dan aparat kepolisian sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan keamanan. Jika terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, petugas keamanan diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Polda Maluku Utara berkomitmen terus meningkatkan patroli dan pengawasan di berbagai objek vital. Upaya ini sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dengan adanya patroli rutin ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan objek vital nasional sehingga operasional dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Direktur Klub Sepak Bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, diamankan oleh Ditipit Narkoba Bareskrim Polri diduga sebagai bandar terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya dengan Kasubdit 5 Kombes Pol Cahyo akan melakukan pemberitahuan kepada rekan ya bahwa kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C yang merupakan direktur daripada Persiba ya, karena dari tadi pagi serangan wartawan ke saya banyak sekali ya. Saya jelaskan masalah yang pertama. Yang pertama adalah hasil joint investigasi antara Subdit 5 dengan Polda Kaltim dan Lapas kelas 2A Balikpapan ya, di mana pada tanggal 27 Februari tahun 2025 Lapas Balikpapan melakukan razia karena diduga informasi dari Pak Cahyo ya ada peredaran narkoba di sana. Betul didapatkan peredaran narkoba di sana. Ya, didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo, terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan. Itu dari 9 tersangka. Sementara peran C adalah sebagai bandar. Saya ulangi, C adalah sebagai bandar narkoba. Mengapa demikian? Ya, karena keterangan daripada para tersangka ada 9 ya, bahwa E adalah sebagai pengendali yang diatur oleh C sebagai pengendali di sana untuk peredaran narkoba di Lapas kelas 2 Balikpapan. Ya, terus E berikutnya adalah sebagai bendahara yang mengatur masuknya uang penjualan di Lapas Balikpapan. Ya, himbauan ke masyarakat, ya kami harapkan jika ada berhubungan narkoba dimanapun juga, ya segera hubungi kami. Ya, kami siap untuk melakukan tindakan begitu. Aparat kepolisian mengungkap, menggagalkan, dan mengamankan upaya penyelundupan senjata api yang diduga akan dikirimkan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Senjata yang diamankan dalam operasi ini diketahui merupakan produksi PT Pindad. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Operasi ini dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua pada Rabu 6 Maret 2025 di kilometer 76 Kabupaten Kerom, Papua. Dalam operasi itu, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata. Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Petrich Rodulf Renwarin mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah barang bukti dalam operasi tersebut, termasuk beberapa senjata api dan amunisi dalam jumlah yang besar. Barang-barang itu antara lain 2 pucuk senjata api laras panjang yang belum terangkai, 4 pucuk pistol, 632 butir amunisi kaliber 5,56 mm, dan 250 butir amunisi 9 mm,
1 pucuk senapan angin yang belum terangkai, beserta 1 paket laser center dan mounting, 1 teleskop dan peredam, 1 popor kayu warna coklat, dan 1 laras serta tabung senapan angin. Ada juga 1 unit air compressor, bertuliskan United warna biru sebagai tempat penyimpanan senjata, 1 unit telepon genggam, 1 buah pompa, 1 tas angin, 1 kunci T, dan 1 paket gurinda portable. Diamankan juga beberapa tas termasuk tas senapan angin dan tas selempang yang berisi identitas diri, serta kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp369,6 juta. Berdasarkan keterangan tersangka, senjata dibeli dengan harga Rp1,3 miliar dari luar Papua dan akan diserahkan kepada KKB di Puncak Jaya melalui jalur darat melintasi wilayah Kerom. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua masih menyelidiki asal-muasal senjata api dan amunisi buatan yang diduga akan disalurkan kepada KKB di Puncak Jaya. Sementara itu, Kapolda Papua menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan asal senjata tersebut dan memeriksanya di laboratorium forensik. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.